Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang LIP. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Harmun Hasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang latihan soal wawancara tes P3K tahun 2024, yaitu pada edisi kedua. Ini mengutip dari Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Bagi kakak yang belum lihat pada edisi 1 ataupun pada kompetensi lain seperti manajerial, sosial kultural ataupun kompetensi teknis, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali latihan soal-soal yang telah kami berikan pada edisi sebelumnya. Itu kita mengacu pada curhatan atau cerita dari teman-teman kita yang telah melakukan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang latihan soal wawancara tes P3K tahun 2024 pada edisi kedua. Oke, pada soal yang pertama. Oke, sebelum saya bahas tentang soalnya, saya ingin memberikan ingin memberikan suatu masukan. Bagaimana sih cara mengerjakan atau trik bagaimana agar kita bisa memilih jawaban yang paling tepat dalam pilihan jawaban pada tes wawancara ini yang telah saya jabarkan panjang lebar di video yang edisi pertama, yaitu pada latihan soal wawancara edisi pertama. Di situ kita bagikan bagaimana sih cara mengerjakan soal tes wawancara sehingga kita dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Langsung saja kalian masuk ke channel kita. Di situ ada wawancara edisi pertama. Silakan kalian coba dulu. Oke. Langsung saja kita ke pokok pembahasan pada latihan edisi yang kedua. Pada soal yang pertama, apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? Oke, jadi apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? A. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saya. B. Bekerja biasa saja karena gajinya tidak berubah. C. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Oke, jadi apa yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? Jadi prinsip apa yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? Oke, kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Oke, jadi sehingga sewaktu kita sudah diterima menjadi P3K, maka prioritas yang menjadi tujuan kita adalah menjadi seorang profesional atau ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawab saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak akan mengajukan pindah? A. Ya, saya siap. B. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. C. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Oke, jadi jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak akan mengajukan pindah? Oke, jawaban yang mana mempunyai nilai tinggi yang mana? Yaitu ya, saya siap. Jawaban yang cukup singkat tapi sangat berbobot. Ini mencerminkan bahwa kita bersungguh-sungguh menjadi seorang ASN. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? A. Saya adalah orang yang percaya diri. B. Saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. C. Saya adalah pribadi yang cerdas dan mewakili berbagai inovasi cemerlang. D.
Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesulitan. Oke, jadi apakah pendapat orang lain tentang diri kita itu, yaitu jawaban yang mempunyai nilai tinggi yang mana? Oke, jawaban yang tepat yaitu saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesulitan. Ini adalah jawaban yang mempunyai nilai paling tinggi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah apa yang Anda ketahui tentang P3K? A. P3K adalah seorang PNS. B. P3K adalah pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. C. P3K adalah pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintahan. D. P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Oke, jadi dari beberapa uraian ini kita pasti tahu mana jawaban yang mempunyai nilai paling tinggi. Kita lihat bersama-sama, yaitu D. P3K adalah seorang ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? A. Saya ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. B. Saya ingin mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. C. Saya ingin mendapatkan jaminan hari tua. D. Saya ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Oke, jadi mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi ASN P3K? Yaitu jawaban yang tinggi yang mana? Saya ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. Ini adalah jawaban yang paling berbobot. Ini mencerminkan bahwa semangat kita untuk mengabdi menjadi seorang abdi negara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang Anda rasakan ketika meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya? Oke, jadi apa yang Anda rasakan ketika meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya? A. Sedikit khawatir karena belum tentu saya diterima kerja di instansi ini. B. Saya merasa sedih karena harus meninggalkan teman-teman kerja saya. C. Saya sangat senang karena saya bisa terbebas dari beban pekerjaan yang berat. D. Saya berterima kasih pada perusahaan itu yang telah membentuk saya dan sekarang saya ingin mengembangkan diri saya di instansi ini. Oke, jadi apa yang Anda rasakan ketika meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya? Yaitu jawaban yang tepat yang mana? Yaitu saya berterima kasih pada perusahaan itu yang telah membentuk saya dan sekarang saya ingin mengembangkan diri saya di instansi ini. Oke, jadi kita harus ingat siapa yang menjadikan kita seperti ini. Jangan sampai kita seperti kacang lupa kulitnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda nantinya ingin menjadi ASN yang seperti apa? A. Terkenal di kantor. B. Paling kaya di kantor. C. Sebagai panutan teladan. D. Biasa saja. Oke, jadi Anda nantinya ingin menjadi ASN yang seperti apa? Yaitu sebagai panutan teladan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila Anda mendapat beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan rekan kerja Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta teman kerja untuk membantu saya mengerjakannya. B. Menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai. C. Hanya mengerjakan sebagian saja dan mengabaikan yang lainnya. D. Meminta kepada atasan untuk membagi pekerjaan secara adil. Oke, jadi apabila Anda mendapatkan beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan rekan kerja Anda, apa yang Anda lakukan? Oke, jawaban yang tepat yang mana? Yaitu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai tanpa memikirkan
saya mendapatkan pekerjaan yang banyak daripada yang lain. Jadi, eee, seorang atasan memberikan tugas kepada kita itu melihat dari value kita, dari kapasitas kita, bagaimana kita mengerjakannya, sehingga pekerjaan itu dapat dipercayakan kepada kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana respon Anda jika atasan Anda lebih muda dari Anda? A. Tidak mau disuruh olehnya. B. Biasa saja dan bekerja seperti biasa. C. Memanggilnya dengan namanya. D. Tetap menghormati dan menghargainya sebagai pimpinan. Oke, dari beberapa uraian jawaban ini, kita pasti tahu jawaban yang paling tepat yang mana, yaitu D. Tetap menghormati dan menghargainya sebagai pimpinan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? A. Harus menyelesaikan suatu pekerjaan sampai tuntas, baru bisa mengerjakan yang lainnya. B. Menunggu sampai waktu deadline sudah dekat. C. Langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan saya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitasnya. Jadi bagaimana cara Anda menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah dipercayakan pada kita, yaitu langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan saya. Ini meminimalisir tentang kesalahan dalam hasil kerja kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Cukup sekian video kali ini tentang pembahasan soal tes wawancara pada tes P3K tahun 2024. Jadi ini sebagai acuan kakak-kakak bagaimana kita bisa memilih jawaban yang paling tepat. Jangan dipikir ini adalah soal-soal yang akan keluar pada tes berikutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.